Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang di sini akan mempresentasikan tentang fikih ibadah yaitu toharoh. Adapun anggota kelompok terdiri dari Inayatul Fardah, Jihani Ilmiatul Hasanah, dan Inas Razan Abdiani. Oke, yang pertama adalah pengertian dari toharoh. Secara etimologi atau secara harfiah, toharoh itu berasal dari toharoh, adalah masdar atau kata benda yang diambil dari kata kerja toharo yathuru yang berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah yaitu adalah memiliki makna menghilangkan hadas dan najis. Nah, jadi kesimpulannya, toharoh yaitu bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain, membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Adapun syarat-syarat wajib toharoh, yaitu ada 9. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga adalah balik, yang keempat yaitu masuk waktu. Maksudnya masuk waktu di sini adalah waktunya untuk mendirikan sholat. Kemudian yang kelima itu tidak lupa. Yang keenam itu adalah tidak dipaksa. Yang ketujuh berhentinya darah haid dan nifas. Kemudian yang kedelapan yaitu ada air atau debu tanah yang suci. Yang 9 berdaya melakukannya mengikuti kemampuan. Kemudian alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh itu yang pertama adalah air. Air yang dimaksudkan yang digunakan untuk toharoh yang bersuci itu adalah air yang suci dan menyucikan, atau biasa disebut dengan air mutlak. Adapun jenis-jenis air suci yang mensucikan itu seperti air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Nah, jenis-jenis air yaitu adalah 1. Air mutlak. Air mutlak yaitu adalah air suci yang mensucikan. Contohnya, air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Dan yang kedua yaitu adalah air mustakmal atau air suci yang tidak mensucikan. Contohnya yaitu adalah air teh, air kopi, air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci, kemudian air kelapa. Nah, yang ketiga yaitu adalah air mutanajis. Air mutanajis yaitu adalah air yang terkena najis dan berubah salah satu sifat dari air tersebut. Dan sifat dikatakan air mutanajis itu apabila warna, rasa, dan baunya itu sudah berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu adalah yang kedua, tanah atau debu. Tanah yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran atau najis. Dalam bersuci, tanah atau debu biasanya digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti air apabila tidak didapati, baik guna menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah batu. Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah kita buang air. Batu biasanya digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat 3 buah batu atau 1 buah batu minimal bersegi, kemudian keras, dan tentu saja suci. Selanjutnya yaitu jenis-jenis toharoh. Jenis-jenis toharoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah toharoh hakiki, adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah toharoh hukmi. Toharoh hukmi itu adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau dalam kondisi janabah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah macam-macam bentuk toharoh. Macam-macam bentuk toharoh itu dibagi menjadi 2, lahir dan batin. Toharoh lahir adalah toharoh atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau air yang suci menyucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu adalah toharoh batin.
Toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, dan ria. Nah, selanjutnya yaitu adalah berdasarkan cara melakukan toharoh itu ada bermacam-macam bentuk. Nah, yang pertama adalah istinja. Secara lugot, artinya istinja yaitu adalah mengusap tempat sesuatu yang keluar dari perut yang tidak basah. Nah, diwajibkannya beristinja yaitu dari segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur yang najis, seperti darah, air wadi, dan air madhi. Ia harus menghilangkan yang keluar itu terlebih dahulu sebelum beristinja. Jika tidak dibersihkan dahulu, maka istinja tersebut dikatakan batal. Dan hal-hal yang dilarang ketika beristinja yaitu ada 1. Dilarang menjawab azan. Yang kedua adalah dilarang menjawab salam. Yang ketiga, bila bersin hendaknya memuji Allah dalam hati saja, tidak boleh menjawab dengan suara keras. Nah, kemudian yang keempat adalah dilarang mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Yang kelima, dilarang sambil makan, minum, dan sebagainya. Kemudian, alat-alat yang digunakan untuk beristinja. Alat-alat yang digunakan untuk beristinja yaitu ada 4. 1. Air. Yang kedua itu batu. Batu digunakan jika tidak ada air. Kemudian kertas atau tisu itu digunakan jika tidak ada air. Kemudian 4. Daun-daunan yang tidak biasa dimakan. Itu juga jika tidak ada air. Jadi yang pertama adalah alatnya itu adalah air. Kemudian syarat-syarat benda yang dipakai untuk beristinja. Syarat-syaratnya yaitu 1. Benda yang dipakai istinja adalah benda padat dan kering, seperti batu atau tisu, karena tidak sah istinja jika menggunakan benda cair, semisal air cuka. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah benda yang digunakan adalah benda yang suci, bukan benda yang najis seperti kotoran hewan atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, benda tersebut bisa menghilangkan kotoran yang keluar, maka dari itu tidak sah beristinja dengan menggunakan benda yang halus seperti debu yang lembut atau pohon bambu yang halus. Kemudian yang keempat, benda tersebut tidak dimuliakan, jadi tidak boleh dan tidak sah istinja itu dengan benda yang dimuliakan, semisal kertas yang bertuliskan nama Allah, malaikat, atau nama para rasul dan nabi. Contohnya lainnya seperti kitab-kitab atau buku tentang ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih. Dan selanjutnya akan disambung oleh presenter yang macam-macam bentuk toharoh. Toharoh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu toharoh lahir dan toharoh batin. Toharoh lahir adalah toharoh atau suci dari najis dan hadas yang dapat dihilangkan dengan cara dicuci dengan air mutlak. Contohnya seperti dengan wudhu, dengan mandi, dan dengan tayamum. Yang kedua yaitu toharoh batin. Toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan ria. Berdasarkan cara melakukan toharoh, ada bermacam-macam bentuknya. Yang pertama yaitu istinja. Secara lugat, arti istinja adalah mengusap tempat sesuatu yang keluar dari perut. Diwajibkan beristinja dari segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang najis, seperti darah, air wadi, dan air mati. Ia harus mengeluarkan sesuatu yang keluar itu terlebih dahulu sebelum beristinja. Jika tidak, maka istinjanya batal. Hal-hal yang dilarang ketika beristinja. Yang pertama yaitu dilarang menjawab adzan. Yang kedua dilarang menjawab salam. Yang ketiga, bila bersin hendaknya memuji Allah dalam hati saja. Tidak boleh menjawab dengan suara keras. Maksudnya yaitu pada saat kita bersin, kita berdoanya dalam hati saja. Tidak boleh dengan suara yang keras. Yang keempat, dilarang mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Yang kelima, dilarang sambil makan, minum, dan lain sebagainya pada saat di kamar mandi.
Alat-alat yang digunakan untuk beristinja, yaitu air, batu jika tidak ada air, kertas atau tisu jika tidak ada air. Yang terakhir yaitu daun-daunan yang tidak bisa dimakan jika memang tidak ada air. Syarat-syarat benda yang dipakai untuk beristinja. Benda yang dipakai istinja adalah benda padat dan kering, seperti batu atau tisu, karena tidak sah istinja itu jika menggunakan benda cair semisal air cuka. Kedua, benda yang digunakan adalah benda yang suci, bukan benda yang najis seperti kotoran hewan atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, benda tersebut bisa menghilangkan kotoran yang keluar, maka dari itu tidak sah beristinja dengan menggunakan benda-benda yang halus, seperti debu yang lembut atau pohon bambu yang halus. Yang keempat, benda tersebut tidak dimuliakan, jadi tidak boleh dan tidak sah beristinja dengan benda yang dimuliakan, semisal kertas yang tertuliskan nama Allah, malaikat, atau nama-nama Rasul dan Nabi. Contoh lainnya seperti kitab-kitab atau buku-buku tentang ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua, wudhu. Kata wudhu berasal dari bahasa Arab yang berarti keindahan dan kecerahan. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Syarat-syarat wudhu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, yaitu telah berusia dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga, dengan air yang suci dan mensucikan. Nomor 4, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, seperti getah, cat, dan sebagainya. Yang kelima, mengetahui mana yang fardu wudhu dan sunnahnya wudhu. Rukun wudhu. Jika salah satu rukun ini ada yang tidak terpenuhi, maka wudhu kita menjadi tidak sempurna, atau bahkan bisa menjadi batal. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, membasuh wajah. Batas muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tubuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Rintangnya dari telinga ke telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, menertibkan rukun-rukun di atas, yaitu mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama yaitu mengusap semua kepala. Kedua, mengusap kedua telinga. Ketiga, menyela-nyela jenggot yang lebat. Keempat, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Kelima, memulai dari bagian kanan. Keenam, mencuci wajah, tangan, dan kaki sebanyak 3 kali. Ketujuh, tasmiyah atau membaca basmalah disyariatkan ketika seseorang hendak berwudu untuk membaca basmalah. Kedelapan, membasuh kedua telapak tangan. Disyariatkan untuk menyela-nyela jari tangan dan kaki ketika berwudu. Kesembilan, mad-madah atau berkumur. Istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya. Dan istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung. Yang terakhir, yaitu membaca doa sesudah wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dua jalan. Para ulama telah sepakat bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, serta angin dari tempat yang biasa, maka ia dapat membatalkan wudu. Yang kedua yaitu hilang akal. Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, atau naik pitam, maka menurut kesepakatan para ulama, ia dapat membatalkan wudu. Yang ketiga, bersentuhan bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tayamum. Pengertian tayamum secara etimologi berarti sengaja. Adapun secara terminologi,
Tayamum adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks untuk menghilangkan hadas menurut syarat dan rukun tertentu. Adapun tayamum dilaksanakan sebagai pengganti wudhu atau mandi karena tidak memperoleh air atau tidak boleh menggunakan air karena udzur. Adapun syarat-syarat tayamum adalah yang pertama, sudah memasuki waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air. Yang ketiga, tidak mendapatkan air kecuali bagi orang yang sedang udzur menggunakan air. Lalu yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Dan yang terakhir, adanya sebab yang membolehkan mengganti wudhu dengan tayamum. Selanjutnya adalah fardu tayamum. Fardu tayamum ini diambil dari terjemahan Matan Al-Ghoya wa Takrib. Yang pertama adalah niat. Adapun niat tayamum adalah nawaitut tayamumi listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu fardu yang kedua ada mengusap wajah, lalu mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir adalah tertib. Lalu apa yang membatalkan tayamum? Perkara yang dapat membatalkan tayamum ada 3, yaitu yang pertama perkara yang membatalkan wudhu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu perkara yang kedua yaitu melihat air di selain waktu sholat. Lalu yang ketiga ada murtad. Selanjutnya ada mandi wajib. Mandi wajib atau mandi janabah atau yang sering kita sebut dengan mandi junub adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Adapun yang mewajibkan mandi junub ada 6. Yang pertama ada jima, keluar mani, meninggal dunia, haid, nifas, dan melahirkan. Lalu untuk fardu mandi wajib ada 3, yaitu niat. Adapun niatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala, yang berarti aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Lalu fardu mandi junub yang kedua ada menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Dan yang terakhir mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Selanjutnya ada fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, toharoh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membiasakan hidup bersih dan sehat. Lalu membiasakan hidup yang selektif. Yang ketiga, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Lalu yang ketiga, sebagai sarana untuk menuju surga. Dan yang terakhir, menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk manfaat dari toharoh, dalam syariat Islam, toharoh memiliki beberapa manfaat, yaitu bersuci berarti telah melakukan usaha untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, kebersihan dan kesehatan jasmani yang dicapai melalui bersuci akan menambah kepercayaan diri sendiri. Lalu yang ketiga, toharoh berisi ketentuan dan adab. Dan jika kita melaksanakan dengan penuh kesadaran dan kedisiplinan, maka akan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, bersuci merupakan salah satu syarat sahnya ibadah, sehingga menunjukkan pembuktian awal atas
ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bagi umat muslim, sholat merupakan tiang agama dan kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Dan bagi yang akan melaksanakan sholat, maka diwajibkan atasnya untuk berwudu dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Kecuali bagi yang berhalangan untuk terkena air, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum atau bersuci dengan tanah sebagai pengganti wudu. Lalu bagaimana cara bersuci sebelum melakukan ibadah sholat bagi tenaga kesehatan yang sedang mengenakan alat pelindung diri atau APD? Jawabannya adalah orang yang mengalami problematika tidak bisa berwudu maupun bertayamum diberi istilah oleh para ulama sebagai faqidut tahurain, yang artinya orang yang tidak bisa berwudu maupun bertayamum. Dipertegas dengan dalil para sahabat tatkala mereka pulang dari Safar, mereka memasuki waktu subuh dalam kondisi tidak memiliki dan tidak menemukan air sama sekali. Lalu Aisyah menuturkan, maka tibalah waktu sholat sementara para sahabat tidak memiliki air, lantas mereka sholat tanpa berwudu. Setelah itu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Allah pun menurunkan ayat tayamum. Hadis riwayat Bukhari nomor 336. Di sini para sahabat langsung sholat ketika tidak bisa berwudu. Rasulullah diam dan tidak mengingkari mereka. Hal ini dipertegas oleh hadis riwayat lain yang berbunyi, maka tibalah waktu sholat sementara para sahabat tidak memiliki air, lantas mereka sholat tanpa berwudu. Lantas tatkala setelah itu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Hadis riwayat Muslim nomor 367. Al-Imam An-Nawawi mengatakan saat menjelaskan hadis ini yang berbunyi, tidak ada riwayat bahwa setelah itu Nabi SAW mewajibkan untuk mengulang sholat ini dan semisalnya, sedangkan pendapat yang terpilih ialah bahwa mengqadha suatu ibadah barulah wajib jika ada perintah. Di sini tidak ada perintah mengqadha sehingga tidak wajib untuk mengqadhanya. Salatnya mereka saat itu tanpa wudu ketika tidak bisa berwudu adalah sama seperti salatnya orang zaman dahulu tanpa wudu dan tanpa tayamum. Ketika tidak bisa berwudu atau bertayamum, itu karena bersuci bagi para sahabat saat itu hanya wudu. Ketika tidak bisa, maka langsung sholat semampunya. Sementara kita yang sudah punya syariat tayamum, maka ketika tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, kita pun melakukan sama seperti mereka, tetap sholat semampunya meski tanpa wudu ataupun bertayamum. Jika ketiga syarat sah lainnya, yaitu menutup aurat, kesucian dari najis, dan menghadap kiblat saat tidak bisa diwujudkan, sholat tetap wajib dikerjakan tepat pada waktunya. Maka begitu pula syarat yang satu ini, yakni bersuci dari hadas. Lalu jika ada yang bertanya, mengapa tidak menunda sholat saja meskipun sampai keluar waktu, asalkan nanti bisa berwudu atau bertayamum? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat tanpa bersuci? Hadis riwayat Muslim nomor 224. Maka jawabannya ialah di sini kita harus memilih satu dari dua hal yang harus diprioritaskan. Sholat dengan bersuci meskipun sampai keluar waktu sholat, atau
sholat tepat waktu meskipun tidak bersuci. Kalau kita lakukan pengamatan secara induktif atau istiqro, maka kita akan mendapati bahwa hal yang paling diperhatikan dalam sholat itu adalah soal waktu. Sholat tepat waktu yaitu sholat tidak keluar dari waktu sholat lebih diprioritaskan daripada sholat dengan bersuci. Karena jika dikatakan bahwa salah satu maqasid terpenting dari sholat ialah untuk melatih kedisiplinan waktu. Adapun untuk beberapa bukti bisa dibaca dalam makalah yang sudah kita bagi. Oke, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.